Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel saya. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Media pembelajaran yang saya gunakan kali ini yaitu menggunakan Discord. Discord ini adalah aplikasi untuk komunikasi. Pada awalnya diciptakan untuk para gamers agar bisa berkomunikasi saat bermain game bersama. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Jika kalian belum mempunyai Discord, silahkan kalian download atau kalian bisa membukanya lewat browser. Kemudian login menggunakan Google, akun Google kalian. Karena saya sudah mempunyai Discord, mari langsung saja kita menuju ke Discord. Ya, beginilah tampilan Discord. Di kiri ini adalah daftar server. Kemudian ini server yang saat ini kalian buka. Ada beberapa channel di sini. Kemudian ini voice channel. Kemudian mari langsung saja kita bahas apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks atau tulisan yang berisi informasi dan pengetahuan. Informasi ini didapat berdasarkan fakta atau kejadian yang benar-benar terjadi. Selain itu, di dalam teks eksposisi juga terdapat pendapat atau argumen dari si penulisnya. Kemudian, tujuan teks eksposisi. Tujuan penulisan teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Kemudian apa saja ciri-ciri teks eksposisi? Yang pertama, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan. Gaya informasi yang mengajak, biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Berusaha menjelaskan tentang sesuatu, gaya bahasanya bersifat informatif, berbasis pada fakta atau faktual, penyampaian teksnya jelas, lugas, dan baku, memberikan pengetahuan baru, bersifat netral dan objektif, dan terdapat fakta uraian singkat, padat, dan akurat. Ada beberapa pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama yaitu pola umum khusus. Pola ini bisa disebut dengan paragraf deduktif. Kenapa begitu? Karena ide pokok atau gagasan utamanya berada di awal paragraf dan diperinci oleh beberapa kalimat penjelas. Pola pengembangan yang kedua yaitu khusus umum. Kebalikan dari pola sebelumnya, pola ini bisa disebut dengan paragraf induktif. Alasannya karena di awal paragraf, penulis akan menyampaikan beberapa kalimat penjelas, lalu diakhiri dengan kalimat umum atau ide pokok yang dijadikan kesimpulan. Yang ketiga yaitu pola ilustrasi. Pada pola pengembangan ilustrasi, penulis akan menyampaikan gagasan di awal paragraf, kemudian diperinci dengan beberapa ilustrasi yang dapat mendukung gagasan-gagasan tersebut. Ilustrasi ini berupa data penguat yang berasal dari pengalaman atau pengamatan penulis. Tujuannya untuk membuktikan gagasan yang disampaikan. Dan pola pengembangan yang terakhir yaitu pola perbandingan. Pada pola ini, penulis akan membandingkan gagasan yang disampaikan dengan benda, keadaan, atau hal-hal yang lain yang memiliki persamaan atau perbedaan. Tujuannya untuk memperkuat gagasan penulis agar dapat meyakinkan pembaca. Bagaimana struktur teks eksposisi? Ada 3 bagian, yaitu yang pertama pernyataan pendapat atau tesis, yang kedua argumentasi, dan yang terakhir penegasan ulang atau reiteration. Pernyataan pendapat yaitu pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Bagian argumentasi yaitu pendapat atau argumen penulis berguna sebagai penjelasan dari tesis yang dijelaskan sebelumnya. Biasanya berisi fakta-fakta untuk memperkuat argumen penulis dalam mendorong ataupun menolak suatu gagasan. Penegasan ulang. Perumusan kembali secara ringkas. Biasanya bagian ini disebut dengan penutup atau simpulan. Untuk memahami teks eksposisi, kalian harus mengetahui tentang kaidah kebahasaannya. Yang pertama yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau kausalitas. Dan yang ketiga, menggunakan kata kerja mental atau mental verba.
Yang keempat, menggunakan kata-kata perujukan. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata persuasif. Berikut ini saya memberikan contoh teks eksposisi. Jika terlalu cepat, kalian bisa mempause video ini untuk membacanya, atau kalian bisa join ke server saya. Sekian penjelasan singkat tentang materi teks eksposisi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan Discord. Yang pertama, untuk memasuki sebuah server, kalian haruslah mempunyai link untuk masuk ke dalam server. Nah, kalian bisa join ke server saya melalui link di bawah di description box. Silahkan kalian akses, kemudian login ke Discord dan masuk ke channel saya. Untuk membuat sebuah server, klik di sini add a server, kemudian create my own. Kalian tulis nama server kalian bebas sesuai keinginan kalian, dan ini untuk foto profil server Discord kalian. Kemudian klik create. Server kalian sudah jadi. Kemudian untuk menambahkan channel, kita klik di sini bagian kiri, create a channel. Kalian namai untuk mengirim pesan, tinggal di sini ada emot, GIF atau yang lainnya. Yang bagian yang menarik yaitu voice channel ini. Kalian bisa fiturnya seperti Google Meet dan Zoom. Kalian bisa menggunakan suara saja atau memakai video. Ini bisa digunakan untuk pertemuan kelas secara online atau diskusi, atau bisa presentasi dengan share your screen. Kemudian untuk pengaturan server, kita untuk membuat link untuk join ke server, kalian bisa klik invite people, kemudian copy link dan share kepada teman-teman kalian yang ingin join ke server kalian. Untuk mengatur server kalian, klik ke server settings. Di sini ada beberapa pilihan untuk tampilan. Saya akan menjelaskan beberapa saja. Saya akan menjelaskan tentang roles. Roles ini penting karena untuk menandai kedudukan kalian di sebuah server. Untuk menambahkannya, kalian create role. Misal namanya guru. Save change. Untuk permissionnya kalian setuju semua. Ya, guru di sini berperan sebagai admin, jadi guru yang mengatur server ini. Jadi bisa untuk mengatur sendiri. Sukses. Kemudian tambahkan lagi siswa. Oh iya, kalian bisa mengganti warna nama role-nya, nanti akan berubah ini. Untuk siswa, permission-nya kalian biarkan saja seperti default-nya agar siswa tidak bisa mengotak-atik server kalian. Kemudian save change. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika kalian ingin mempelajarinya lebih lanjut, kalian bisa mencobanya sendiri atau melihat tutorial di YouTube. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.